Pertama-tama, mari kenali pengertian teks berita. Menurutmu, apa sih itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita ini biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, televisi, internet, atau media lainnya. Jadi, teks berita adalah suatu bentuk laporan yang berisi informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa terbaru atau terupdate yang benar-benar terjadi atau faktual dan layak untuk diberitakan. Jadi, berita itu berisi tentang fakta-fakta yang terjadi di dunia ataupun di sekitar kita, lalu diberitakan ke portal-portal yang itu tadi, contohnya di internet, di koran, di majalah, seperti itu, dan layak untuk diberitakan juga. Sudah paham kan apa itu teks berita? Pasti benar dong, karena kalian itu pasti sering mendengar berita, entah itu di handphone kalian kan juga bisa tuh, kalian kan sekarang generasi handphone, pasti 24 jam itu bisa memegang handphone ya kan. Nah, di handphone itu juga banyak banget berita ya kan yang beredar di Indonesia, tapi nggak hanya di Indonesia kan, di dunia pun bisa melalui handphone yang kalian pegang saat ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui teks berita, apa aja sih yang ada dalam teks berita itu? Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teks berita. Teks berita itu juga mempunyai ciri-ciri loh. Ciri-cirinya itu banyak banget. Nah, yang pertama, teks berita itu berisi tentang faktual, yaitu peristiwa diberitakan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan gagasan atau opini seorang penulis. Dan yang kedua, berita itu bersifat ciri-cirinya itu aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan baru saja terjadi atau sedang terjadi, bukan peristiwa yang lampau yang sudah tidak ada lagi hubungannya dengan saat ini. Jadi kalau beritanya sudah lampau tapi diberitakannya saat ini, itu bukan berita yang hangat, itu berita yang lalu, itu tidak boleh ya teman-teman. Dan yang ketiga ada bahasa yang disajikan itu menarik, mudah dipahami sehingga mampu menarik minat pembaca. Jadi jika teks berita itu bahasanya terlalu bertele-tele, maka pendengar ataupun pembaca itu tidak tertarik untuk membacanya karena bahasanya sangat sulit untuk dipahami. Dan yang selanjutnya ada mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Nah, apa sih 5W plus 1H itu? Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Jadi, teks berita itu bisa untuk menjawab pertanyaan tentang 5W plus 1H itu ya. Terus yang selanjutnya ada bersifat objektif. Dan yang terakhir itu ada alur peristiwa yang diberitakan itu runtut atau kronologis. Jadi di dalam teks berita itu yang diceritakan itu tidak boleh awur-awuran begitu ya, harus runtut. Apa yang peristiwa terjadi harus runtut dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kan sudah mengetahui tuh ciri-ciri dari teks berita itu apa saja, sudah tahu kan? Nah, yang selanjutnya ada struktur teks berita. Teks berita itu juga mempunyai struktur loh teman-teman. Nah, strukturnya ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada headline atau judul berita. Nah, judul berita ini merupakan intisari dari berita, dibuat dari 1 atau 2 kalimat pendek, tetapi dapat memberitahukan pokok peristiwa yang diberitakan. Jadi intisari dari berita itu intinya dari berita ini. Misalnya judulnya apa, berita misalnya berita banjir, jadi kita akan membuat berita itu banjir di daerah mana, seperti itu ya. Terus yang kedua ada lead atau teras berita, yakni pembuka berita yang berisi hal yang menonjol dalam sebuah berita yang mampu menarik perhatian pembaca dan berisikan unsur 5W plus 1H. Nah, jadi lead atau teras berita ini yaitu pembuka dari berita itu sendiri. Jadi habis judul itu tadi, judul berita atau intisari yang dinamakan headline. Terus yang kedua ada lead atau teras berita. Nah, di lead atau teras berita ini itu bahasanya juga harus menarik pembaca.
harus yang menonjol. Apa sih yang menarik dari berita itu, begitu ya. Yang selanjutnya yang ketiga ada tubuh berita atau isi dari berita itu. Nah, pada bagian ini kita akan menemukan semua keterangan secara rinci dan dapat melengkapi serta memperjelas fakta atau data yang disuguhkan dalam lead intisari dalam berita itu tadi ya. Nah, rincian keterangan atau penjelasan dimaksud adalah hal yang belum terungkap pada leadnya itu tadi. Jadi misalnya di lead itu tadi atau di intisari berita itu tadi tertulis banjir di daerah mana gitu ya. Nah, di tubuh berita atau di isi berita ini itu akan dijelaskan apa saja peristiwa yang terjadi yang sebenarnya secara fakta ya, seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui tuh apa teks berita itu, ciri-ciri dari teks berita itu apa, dan struktur dari teks berita itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur pokok teks berita. Nah, di unsur pokok teks berita ini disingkat menjadi 5W plus 1H. Dari tadi kan kita sudah banyak membahas tentang 5W plus 1H. Apa sih itu 5W plus 1H itu? Nah, 5W plus 1H ini adalah unsur pokok dari teks berita. Jadi, teks berita itu harus mengandung unsur-unsur 5W plus 1H apa aja ya. Yang pertama ada what atau apa yang terjadi dalam berita itu. Jadi memaparkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada where atau di mana. Nah, berita itu di mana terjadinya, memaparkan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga ada when atau kapan terjadi. Nah, kapan sih terjadinya berita ini? Terus yang selanjutnya ada who atau siapa. Nah, siapa ini memaparkan orang atau tokoh yang mengalami peristiwa yang berperan penting dalam berita tersebut ya. Terus yang selanjutnya ada why atau mengapa. Nah, mengapa ini memaparkan penyebab suatu peristiwa itu. Jadi di berita itu juga harus ada unsur why-nya. Mengapa sih peristiwa itu dapat terjadi atau mengapa sih berita itu dapat terjadi, seperti itu. Dan yang terakhir ada 1H. Apa sih 1H itu? Yakni how atau bagaimana. Memaparkan keadaan bagaimana peristiwa terjadi termasuk akibat yang ditimbulkan. Jadi di berita itu juga harus ada bagaimananya. Jadi bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana sih berita itu bisa terjadi, seperti itu. Nah, sudah mengetahui kan apa itu teks berita, ciri-ciri dari teks berita itu apa aja, struktur-struktur dari teks berita itu apa saja, dan unsur-unsur dalam teks berita. Nah, yang terakhir, kalau kalian sudah mengetahui semuanya ini, pasti bisa dong menulis teks berita. Nah, di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks berita. Teks berita itu juga ada langkah-langkahnya loh dalam menulisnya itu. Jadi tidak sembarangan untuk menulis teks berita ini. Nah, yang pertama langkahnya itu mengumpulkan bahan berita melalui peliputan, wawancara, atau pengamatan. Jadi, sebelum menulis teks berita itu kita harus search dulu atau mengetahui ada apa sih, ada berita apa sih yang kita akan tulis. Kita harus peliputan dulu ke tempat yang terjadinya itu tadi. Jadi tidak boleh awur-awuran begitu ya. Terus wawancara dengan orang yang mengetahui apa yang terjadi dalam peristiwa itu atau orangnya langsung bisa diwawancarai. Terus ada pengamatan juga begitu ya. Jadi tidak boleh asal-asalan untuk menulis teks berita. Terus yang selanjutnya ada menyusun unsur-unsur pokok penulisan berita. Jadi apa aja tadi unsur-unsurnya? Ada 5W plus 1H. Jadi kita sebelum menulis teks berita itu kita harus mengetahui atau menyusun unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Selanjutnya menyusun kalimat-kalimatnya itu dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak boleh yang asal bertele-tele seperti yang saya jelaskan tadi ya. Langsung ke intinya, harus bahasa yang singkat, padat, dan jelas supaya pembaca itu atau pendengar tertarik untuk membacanya atau mendengarnya. Kalau berita di radio itu juga pasti harus bahasa yang singkat, padat, dan jelas karena pendengar itu supaya langsung mengerti intinya itu bagaimana, tidak bertele-tele begitu ya. Terus yang terakhir harus dikoreksi lagi teks yang ditulis.
Nah, itu sudah benar nggak? Unsur-unsurnya itu bagaimana? Runtutan ceritanya itu bagaimana? Begitu ya.